Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri di kesempatan yang membanggakan ini. Saya Nur Faiz, mahasiswa MMFG UGM, Angkatan SEBA 41, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir tesis saya yang berjudul Strategi Pembiayaan dengan Utang untuk Konglomerasi LPIT Yaumi Fatimah dan Kenapa Tidak Dilakukan, dengan dosen pembimbing Dr. Sumiana, MSI, AK, CA, Latar belakang dari penelitian ini adalah jika kita melihat Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang membuat produk dengan karakteristik Islami atau dengan brand Islami sangat diminati di masyarakat. Tak terkecuali adalah sekolah Islam swasta, di mana sekolah Islam swasta menjadi salah satu alternatif lain dari orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak mereka, karena di sekolah Islam swasta sendiri pendidikan ilmu sains dan agama diberikan secara seimbang. Contohnya adalah LPIT Yaumi Fatimah, salah satu yayasan yang berbasis pada pendidikan Islam dan berfokus pada pendidikan anak dari daycare hingga SMP yang berlokasi di Jawa Tengah, di Kabupaten Pati, dan memiliki beberapa cabang di sekitar Kars Jalan Pati. LPIT Yaumi Fatimah sendiri adalah salah satu unit bisnis atau lini bisnis dari Yaumi Group, sebuah perusahaan konglomerasi keluarga yang memiliki unit bisnis di bawahnya. Yaumi Group sendiri memiliki beberapa unit bisnis lain seperti BNT Yaumi Mas, Kubah Mahkota, Swalayan Yaumi, Toko Baju Halezer, atau Pakaya, SPBU Yaumi Fatimah. Dan Yaumi Group sendiri sesuai dengan penjelasan Martin dapat dikategorikan dengan konglomerasi karena Yaumi Group berkonsentrasi dalam berbagai sektor industri yang tidak terkait dan mengendalikan beberapa perusahaan yang bergerak di bawahnya. Menurut Bapak SFP selaku manajer humas dari LPIT Yaumi Fatimah sendiri memiliki struktur modal dengan mendapatkan dana hibah dari BMT Yaumi Mas dan Kubah Mahkota, sehingga BMT Yaumi Mas dan Kubah Mahkota sebagai pemberi subsidi dari Yaumi Fatimah selaku yayasan dari unit bisnis mereka. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pendanaan LPT Yaumi Fatimah dalam melakukan ekspansinya yang berfokus pada peran lini bisnis milik Yaumi Group dalam memberikan hibah untuk ekspansi LPT Yaumi Fatimah, serta bagaimana peran pendanaan dengan utang untuk ekspansi dari LPT Yaumi Fatimah. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana LPT Yaumi Fatimah melakukan ekspansinya dalam bisnisnya di berbagai daerah. Yang kedua ada apa saja kendala yang dihadapi LPT Yaumi Fatimah dalam mengelola pembiayaan untuk ekspansi bisnis mereka. Yang ketiga ada bagaimana kontribusi dari BNT Yaumi Mas dan Kubah Mahkota dalam memberikan pembiayaan untuk LPT Yaumi Fatimah. Bagaimana peran pembiayaan dengan utang dalam strategi ekspansi Yaumi Fatimah dan kenapa tidak dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui strategi ekspansi dari LPT Yaumi Fatimah. Yang kedua adalah mengetahui kendala apa saja yang dihadapi LPT Yaumi Fatimah dalam mengolah pembiayaan untuk ekspansi bisnisnya. Yang ketiga ada kontribusi apa saja yang diberikan oleh unit bisnis dari Yaumi Group untuk pembiayaan ekspansi dari LPT Yaumi Fatimah, dan apa alasan LPT Yaumi Fatimah tidak mengambil pembiayaan dengan utang. Lalu manfaat pada penelitian ini, yang pertama secara teoritis itu memberikan kontribusi akademik dalam mengetahui peran pembiayaan dengan utang dalam pertumbuhan lembaga pendidikan. Yang kedua adalah mengembangkan teori konglomerasi dan strategi ekspansi dalam lembaga pendidikan berbasis Islam, dan manfaat praktisnya adalah memberikan wawasan bagi LPT Yaumi Fatimah dalam strategi pembiayaan yang efektif untuk ekspansi sekolah mereka. Yang kedua adalah membantu Yaumi Group dalam evaluasi kontribusi unit bisnis mereka terhadap pertumbuhan LPT Yaumi Fatimah. Untuk landasan teorinya, yang pertama ada debt founding. Debt financing adalah cara perusahaan untuk mendapatkan dana pinjaman dari kreditor yang mengharuskan debitur untuk mengembalikan dana pokok dengan bunga pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan menurut Brigham and Hart. Lalu ada konglomerasi teori. Konglomerasi adalah salah satu strategi perusahaan untuk melakukan ekspansi perusahaan yang dilakukan melalui diversifikasi pada beberapa bidang usaha yang bisa saja tidak memiliki keterkaitan langsung dengan bisnis inti yang bertujuan memperluas pasar dan mengurangi risiko. Menurut Chandler 1990. Lalu ada shifting paradigm from conventional to modern, di mana perusahaan dapat mengkombinasikan pendanaan konvensional yaitu dengan internal funding, lalu dikombinasikan dengan pendanaan modern, dengan pendanaan dari eksternal, bisa menggunakan utang, investor, atau menggunakan private equity lainnya. Lalu ada value inducement, dengan memanfaatkan sumber daya internal atau pendanaan internal akan mendorong perusahaan dari unit bisnis yang berjalan untuk terus bertumbuh dan bertambah nilainya, karena keuntungan
akan digunakan untuk membuka bisnis baru seperti teori growth of the firm dari Penrose 1959. Lalu penelitian terdahulu ada Effect of Debt Financing on Financial Performance of Public University in Kenya dan Innovative Financing of Higher Education, Changing Option and Implication Higher Education for the Future. Dari dua jurnal tersebut bisa dilihat bahwasanya pembiayaan dengan utang dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan dari sebuah lembaga pendidikan untuk melakukan ekspansinya. Pada penelitian kali ini, kerangka penelitiannya adalah bagaimana manajemen LPIT Yaumi Fatimah dalam melakukan konglomerasi yang selaras pada strategi bisnis LPIT Yaumi Fatimah dalam menguasai pasar pendidikan di Karisidenan Pati, serta melihat peran dan dampak dari debt financing atau pembiayaan dengan utang dalam melakukan konglomerasi tersebut dan mengapa Yaumi Fatimah tidak melakukan pendanaan menggunakan utang yang akan dikombinasikan sesuai dengan visi misi dan strategi bisnis dari LPIT Yaumi Fatimah. Metode penelitiannya pada penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang pertama ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu pemilihan narasumbernya ada Bapak MJ selaku founder dan chairman dari Yaumi Group, ada Ibu RSS selaku chairman dari Yaumi Group, dan Bapak SFP selaku manajer humas dari Yaumi Fatimah. Metode analisis datanya menggunakan reduksi data di mana data dikumpulkan dan dirangkum untuk lihat fokus utama tentang apa yang sedang diteliti, lalu diuraikan secara singkat, dan terakhir adalah ditarik kesimpulannya. Temuan penelitiannya yang pertama, untuk strategi konglomerasi dari Yaumi Group, mereka menggunakan instrumental strategi di mana strategi tersebut adalah strategi untuk melakukan ekspansi secara bertahap dan tidak terburu-buru dengan cara mereka melihat skema pasarnya seperti apa, melihat evaluasi minat dari pasar untuk membeli produk mereka seperti apa. Bisa dilihat bahwasanya Mahkota Kubah adalah salah satu bisnis pertama dari Yaumi Group yang didirikan pada tahun 1987. Lalu pada tahun 1994, Yaumi Group mendirikan BMT Yaumi Mas, dan di tahun yang sama Yaumi Fatimah didirikan. Lalu tahun 1995 selain Yaumi juga didirikan. Dan terakhir Halezia didirikan tahun 2006. Yaumi Group sangat mencerminkan teori dari teori konglomerasi di mana mereka memiliki beberapa unit bisnis yang tidak saling berkaitan, namun parent company-nya atau perusahaan konglomerasinya mengendalikan semua bisnis yang berjalan. Lalu untuk strategi kolaborasi dari Yaumi Fatimah, mereka membangun Yaumi Fatimah Pati terlebih dahulu di tahun 1994 dan membangun Yaumi Kudus di tahun 2003, selang 9 tahun. Lalu Yaumi Juwana, salah satu kecamatan di Kabupaten Pati juga mereka dibangun tahun 2004. Lalu 2019 Yaumi Jepara baru didirikan. Jadi bisa dilihat Yaomi Group selalu menggunakan instrumental strateginya untuk melakukan ekspansi karena mereka tidak terburu-buru untuk melakukan ekspansi yang besar-besaran karena dari Yaomi sendiri mereka sering melihat minat pasar terhadap produk mereka apakah nilai cocok atau tidak untuk sebuah brand dari Yaomi Fatimah masuk ke pasar tersebut. Yaomi Fatimah Jepara sendiri dalam melakukan ekspansinya, mereka tidak langsung membangun sekolah yang besar, tapi mereka menyewa properti seperti ruko, di mana mereka membagi kontrak sharing ruko tersebut dengan Haleza selama 5 tahun, dan baru tahun 2024 kemarin, yakni Fatimah Jepara baru membangun sekolah mereka secara permanen dengan membeli tanah. Ini adalah cerminan dari instrumental strategi di mana Yaomi Fatimah Jepara tidak terburu-buru untuk melakukan ekspansinya dengan membuat sekolah secara permanen. Jadi bisa dilihat di sini Xiaomi Group sangat konsisten dengan strategi mereka dan tidak ada perubahan strategi dari awal. Mereka melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap minat dari produk mereka, baru setelah melihat hasilnya dan dinilai cocok, baru mereka melakukan ekspansi yang lebih real seperti pembangunan sekolah yang baru. Lalu untuk kendala dan pendanaan untuk konglomerasi dan cara menanginya, yang pertama kita melihat balik ketika awal berdirinya Yaumi Fatimah ini berbarengan dengan BMT Yaumi Mas. Jadi pada awal berdirinya mereka hanya berfokus pada pendanaan dari subsidi dan hibah dari BMT Yaumi Mas dan juga mahkota.
Lalu ketika dana hibah tersebut sudah habis, mereka menunggu lagi tahun depannya, dan seperti itu terus seiring berjalannya waktu. Namun ketika BMT Yaomi Mas ini sudah mulai besar dan sudah mulai kuat lini bisnisnya, mereka berani untuk mengajukan pinjaman ke BMT Yaomi Mas dengan skema Qadarul Hasan, di mana peminjam tidak perlu mengembalikan pinjaman beserta bunga atau bagi hasil. Jadi ketika Yaomi meminjam ke BMT, Yaomi hanya perlu mengembalikan dari pokok yang dipinjam saja. Teori ini cocok dengan value investment and growth, di mana teori growth of the firm, di mana perusahaan lini bisnis untungnya digunakan untuk membuka lini bisnis baru. Lalu ada kontribusi lini bisnis Yaomi Group pada Yaomi Fatimah, BMT Yaomi Mas, dan Mahkota Rubah. Ini adalah dua lini bisnis utama yang memberikan dampak dan kontribusi yang sangat besar terhadap Yaomi Fatimah, di mana perusahaan dari BMT Yaomi Mas dan Mahkota Rubah ini memberikan dana hibah yang bersifat cross subsidi, dan untuk BMT Yaomi Mas sendiri ini memberikan pinjaman yang bersifat kedaruratan atau pinjaman yang tidak perlu mengembalikan bunga atau bagi hasilnya kepada pemberi pinjaman, dan di mana strategi ini cocok dengan value investment, bank cross subsidi dari Genbuat dan Fana tahun 1998, dan manajemen konglomerasi dari channel 1992. Yaomi Fatimah sendiri juga tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pendanaan eksternal lain dari donatur atau filantropis, sehingga ini cocok dengan shifting paradigm from conventional to modern yang dijelaskan oleh Tis, di mana perusahaan modern cenderung mengkombinasikan antara pendanaan internal dan eksternal, sehingga pendanaan konvensional yang bersifat internal dikombinasikan dengan pendanaan eksternal yang bersifat lebih modern. Untuk temuan penelitian yang terakhir adalah kenapa Yaomi Fatimah tidak menggunakan pendanaan dan utang. Sebelumnya pada tahun 2008, sebelum 2008 Yaomi Fatimah itu sudah menggunakan pendanaan dengan utang dari bank konvensional, dari BUMN. Namun dinilai investasi yang didapatkan dari bank tersebut tidak sesuai atau tidak cocok dari perkiraan dari Yaomi Fatimah, sehingga setelah 2008 mereka sudah bebas dari utang konvensional dan menggunakan pendanaan dari internal yang dimana didapatkan dari BNT yang Mas yang bersifat pendanaan. Di sisi lain, pendanaan dengan utang tidak dilakukan karena tidak sesuai dari prinsip syariah dan visi sosial dari Yaomi. Untuk kesimpulan dan saran pada penelitian kali ini, yang pertama adalah kesimpulannya strategi konglomerasi yang dilakukan Yaomi Fatimah dan Yaomi Group adalah menggunakan instrumental strategi, di mana ekspansi dilakukan secara tidak besar-besaran dan bertahap, sehingga bisa mengurangi risiko keuangan untuk internal perusahaan. Untuk kendala pendanaannya terjadi ketika awal berdirinya Yaomi Fatimah dan BMT Yaomi Mas karena berdiri di tahun yang bersama, jadi bisa membuat dana hibah yang diberikan oleh BNT Yaomi Mas tidak bisa sebesar sekarang. Namun ketika BNT Yaomi Mas sudah berkembang, Yaomi Fatimah mengatasi hal tersebut dengan cara meminta pinjaman dari BNT Yaomi Mas dengan skema Qadarul Hasan yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas bunga utang. Untuk strategi pendanaan untuk ekspansinya sendiri, Yaomi Fatimah berfokus pada kelas subsidi dari lini bisnis Yaomi Group dan menggunakan skema Qadarul Hasan tadi dari BMT Yaomi Fatimah. Lalu penolakan terhadap utangnya adalah karena Yaomi Fatimah sendiri ini bersifat yayasan syariah keislaman, jadi bunga utang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah yang dipegang oleh Yaomi Fatimah. Saran pada penelitian kali ini adalah diversifikasi sumber pendanaan untuk Yaomi Fatimah, di mana alangkah baiknya Yaomi Group memberikan diversifikasi tidak hanya pendanaan internal, namun bisa menggunakan pendanaan eksternal yang bisa didapatkan dari crowdfunding, wakaf produktif, ataupun lewat lembaga keuangan syariah. Lalu untuk penguatan lini bisnis dari Yaomi Group, di mana BNT Yaomi Mas dan Kota Kubah harus selalu dikuatkan lini bisnis tersebut agar bisa selalu memberikan pendanaan atau hibah untuk Yaomi Fatimah. Lalu perencanaan ekspansi yang lebih progresif, di mana strategi instrumental ini diterapkan dengan baik oleh Yaomi Fatimah. Namun ketika ada pesaing yang menggunakan strategi progresif atau proaktif, Yaomi Fatimah dapat kehilangan peluang untuk ekspansi ke pasar yang lebih baru. Lalu peningkatan tata kelola keuangan, di mana Yaomi Fatimah alangkah baiknya menggunakan internal atau eksternal audit demi menjaga adanya fraud. Ketika mereka ingin menggunakan pendanaan eksternal, mereka tetap menjaga kredibilitas mereka sehingga bisa menghindari fraud tersebut. Terima kasih. Ini adalah hasil tugas akhir dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.